mungkin deskripsi keadaan di Rusia, khususnya di Moskow. Kalau kita lihat di sini pengamatan kami selama kurang lebih 2 bulan kami baru bertugas di Moskow ini, semua berjalan baik-baik saja. Memang sanksi-sanksi ekonomi itu dijatuhkan kepada Rusia oleh dunia Barat, Amerika, Uni Eropa, UK, United Kingdom, dan sekutu-sekutunya. Memang untuk secara umum memang ini menjadi hambatan. Tetapi kalau kita lihat keadaan masyarakat di Moskow ini seperti biasa-biasa aja. Kalau kita lihat mungkin di beberapa negara Uni Eropa itu ada kelangkaan minyak goreng berbahan dasar bunga matahari atau rapeseed. Di sini nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu 2 minggu lalu kurang lebih kami pimpinan dari Jakarta juga bertanya gitu, kira-kira ada nggak? Di Rusia biasa-biasa aja, di Moskow biasa-biasa aja gitu. Kita hidup masih tetap biasa-biasa aja. Memang ada kenaikan harga-harga di pasaran, tapi itu juga masih bisa diatasi lah, masih dalam batas-batas kewajaran gitu. Nah, terkait sanksi-sanksi yang diberikan, kami tentunya di sini juga berinteraksi, berkomunikasi dengan pelaku usaha di Rusia. Ini mereka juga keadaannya sekarang adalah sebetulnya dari 2014 ya, waktu masalah Crimea itu pelaku usaha di Rusia juga sudah mulai istilahnya melihat ke timur gitu. Jadi dia, karena di dunia barat ini hubungan perdagangannya akibat sanksi-sanksi ini jadi sedikit terganggu. Banyak sekali yang paling terasa adalah terputusnya koneksi perbankan Rusia dengan dunia lain, dengan dunia luar, dengan internasional. Itu mungkin yang jadi sulit. Sehingga banyak para pelaku usaha di Rusia ini memang ya tadi istilahnya melihat ke timur Asia, termasuk Asia Tenggara, juga ke Indonesia. Nah, ini merupakan suatu kesempatan emas, kesempatan besar yang bisa kita ambil. Memang benar ada hambatan-hambatan, tapi kalau kita lihat hambatan-hambatan ini kan akan menciptakan kreativitas kita sendiri gitu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Nah, kami dari sini, dari Moskow tentunya berharap bahwa bisa juga banyak produk-produk ekspor Indonesia yang masuk ke Rusia yang dalam tanda petik menggantikan produk-produk yang berasal dari negara-negara Barat, Uni Eropa dan lain-lainnya lah, tetangga-tetangganya Rusia yang sedang dalam tanda petik musuhin Rusia gitu kira-kira. Nah, yaitu tadi yang saya bilang, potensi ada, kesempatan ada, hambatan juga ada. Kalau hambatan itu ya memang kita juga nggak bisa menutup mata. Dari segi pembayaran ini terkendala, dari segi logistik pengiriman juga terkendala. Namun apabila kita tentunya di Indonesia bisa bekerja sama mengatasi masalah ini, tentunya pasti masih bisalah kita melakukan hubungan perdagangan dengan Rusia. Kalau kita bicara tentang potensi produk halal yang bisa diekspor ke Rusia, tentu banyak. Produk makanan dan minuman sangat besar potensinya. Tapi selain produk makanan dan minuman juga ada kosmetik dan fashion. Kalau untuk produk makanan ini sebagai contoh, di sini menyukai produk-produk coklat atau snack. Ini juga mereka saat ini banyak yang mencari produk itu yang tidak mengandung gelatin. Di sini kan kalau di Eropa ini kan gelatin ini kan pasti mengandung babi ya. Jadi ini bisa dipenuhi dengan produk-produk berlabel atau berlogo halal. Itu salah satunya. Kemudian kalau tadi Mbak Iren juga bilang mengenai bordiran itu, tentu ada pasarnya, tapi memang kita mesti lihat kesesuaiannya dengan misalkan bentuk tubuh perempuan Rusia ini yang tinggi-tinggi. Ini memang ada ada pengalaman juga teman-teman di waktu sebelumnya ada yang mencoba mempromosikan kain-kain dari Indonesia, produk-produk Muslim juga, tapi itu salah satunya yang tidak bisa terpenuhi waktu itu adalah mungkin memang ini
membutuhkan penyesuaian, ya bukan berarti tidak bisa dipenuhi, tapi membutuhkan penyesuaian. Misalkan dari segi ukuran, karena kan beda. Kalau nggak mungkin juga kita bawa produk dengan postur tubuh orang Indonesia ke Rusia, karena rata-rata mereka perempuannya lebih tinggi daripada perempuan di Indonesia. Kemudian juga dari segi bahan juga, ini juga mesti diperhatikan karena di Rusia ini dingin. Ini masuk musim semi, harusnya Maret itu udah nggak ada salju, kemarin masih salju dan masih tebel. Sekarang sih udah nggak ada ya, cuman memang masih hujan dan dingin, masih tetap dingin. Kira-kira itu untuk jawaban atas pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua mengenai apakah permintaan produk halal ini datang dari masyarakat Muslim aja atau secara umum sudah familiar. Berdasarkan pengamatan saya sih, masyarakat Rusia ini pada umumnya, baik itu Muslim maupun non-Muslim, apabila dia lihat satu produk ada logo atau label halalnya, maka mereka akan lebih tertarik untuk memilihnya. Ini lebih alasannya halal itu diasosiasikan dengan produk yang baik dan lebih sehat. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka kalau lihat produk ada logo atau label halalnya itu, ya ada gimana ya, ada ketertarikan tersendirilah karena asosiasinya udah bagus tuh. Halal udah terasosiasikan dengan produk yang baik tentunya, dan juga untuk produk makanan minuman juga lebih sehat.